Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan mengambil mata biru dan memeriksanya lalu menyimpannya. Walaupun dia menemukan ada yang berbeda dengan mata Goyan, namun dia meyakini itu milik Goyan sebanyak 90% dan berniat akan menanyakannya langsung kepada Goyan. Adapun Yuyan terus mencoba mendekatinya dan Xiaoyan berpura-pura racunnya bangkit kembali. Namun tanpa diduga, Yuyan langsung mengajaknya berkultivasi ganda secepatnya. Jika dilihat dari waktunya, itu memang sedikit lebih lama. Namun jika dipikir baik-baik, dia akan mendapatkan keberuntungan di hari ke-79 yang memungkinkannya menembus langkah ke-8 atau bahkan langkah ke-9. Jika dibandingkan dengan budidaya biasa, maka ini seperti jalan lentera ajaib. Xiaoyan menatap Yuyan dengan pipinya yang memerah di depannya dan tidak bisa tidak mengingatkannya pada adegan yang terjadi saat di pasir kuning sebelumnya. Sebenarnya Xiaoyan takut dengan keagresifan Yuyan. Dia bahkan belum pernah merasakan jantungnya berdebar kencang seperti ini saat menghadapi istri-istrinya. Jika saat ini Xiaoyan menolaknya, dia khawatir Yuyan akan tetap tidak menyerah. Walaupun Yuyan mungkin tidak akan memaksanya, tetapi dia pasti akan menggunakan segala cara untuk menaklukkannya. Jadi sekarang Xiaoyan harus mencari cara untuk membuat hal ini menjadi mustahil. Tetapi dia tidak boleh menolaknya secara terang-terangan. Apa boleh buat? Aku harus mencobanya. Xiaoyan berpikir cepat di dalam benaknya. Jika dia tidak bisa menolak Yuyan, yang terbaik adalah membuat suatu pengaturan dan hanya ini yang bisa dilakukannya. Dalam hati Xiaoyan, saat ini hanya kesetiaan dan reputasinya yang dapat dipertahankannya. Xiaoyan tiba-tiba terlihat malu dan menatap Yuyan yang hendak berbicara. Tetapi ada keraguan di matanya. Apakah itu benar-benar dapat membantuku menerobos ke langkah 9? Xiaoyan bertanya perlahan. Mendengar kata-katanya, Yuyan langsung terlihat senang. Dia merasa Xiaoyan pasti tergoda dengan penawarannya dan berpikir selama Xiaoyan tergoda, maka itu akan mudah ditanganinya. Aku tidak menjamin kamu bisa langsung menerobos ke langkah ke-9, karena itu tergantung apakah kamu bisa mencapainya. Namun aku dapat menjamin langkah ke-8. Xiaoyan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia mencubit dagunya, lalu melihat ke atas dan ke bawah, sehingga Yuyan terlihat sangat malu. Kedengarannya sangat menggoda. Xiaoyan bergumam pelan, tetapi Yuyan secara alami memperhatikan tatapan sedikit jijik di mata Xiaoyan. Namun adegan berikutnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Xiaoyan. Tiba-tiba Zhonggu dan yang lainnya mendekat ke sini. Tetapi mereka segera berbalik saat jari ramping Yuyan langsung membuka pengikat di pinggangnya. Seketika, gaun putih polos di tubuhnya tiba-tiba terjatuh, sehingga itu langsung memperlihatkan tubuh indahnya dan kulit seputih salju yang memperlihatkan 2 gunung Himalaya.
Saat berikutnya, jarinya yang lembut mulai membelai tubuh Xiaoyan yang menyebabkannya mundur beberapa langkah. Tubuhku ini dipilih dari ribuan wanita cantik dan merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Pada adegan di Pasir Kuning sebelumnya, Xiaoyan tidak sempat melihatnya secara dekat. Sekarang makhluk cantik di depannya ini telah membuat pupil matanya sedikit mengecil. Dia tidak bisa melepaskan tatapan matanya pada gulungan putih dengan 2 tetes bubuk ceri dan sedikit warna pink di depannya. Saat ini, dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk mengurangi perasaannya. Bagaimanapun, kecantikan di depannya memang sempurna, sehingga membuat jantungnya berdebar kencang untuk beberapa saat. Namun dia tidak memiliki keinginan yang kuat di dalam hatinya. Malah dia merasa sedikit takut. Tentu saja hal ini karena tidak ada ikatan perasaan yang kuat di antara mereka. Dia hanya ingin menggunakanku sebagai tungkunya. Saat Xiaoyan memikirkannya, dia langsung merasa sangat jijik. Saat ini, mata Yuyan tiba-tiba melebar dan dia menatap Xiaoyan dengan sedikit rasa kecewa. Mungkinkah kamu tidak ingin membesarkannya? Xiaoyan mengangguk sedikit dengan acuh tak acuh. Yuyan segera menatap Xiaoyan dan menyipitkan matanya. Dia jelas tidak mudah untuk ditipu. Bahkan jika aku mengambil 2 langkah ke depan, sosok anggunnya tetap akan berada di tubuhku. Xiaoyan diam-diam mengatakan sesuatu dan segera memadamkan api jahat yang baru saja muncul. Setelah beberapa godaan, telapak tangan Yuyan terulur ke bawah dan kemudian ekspresi kekecewaan yang mendalam muncul di wajahnya. Sungguh sulit dipercaya. Mungkinkah ini masalah pada avatarmu? Yuyan juga merasa tidak berdaya dan segera memakai gaun panjangnya kembali. Mungkin begitu, atau mungkin aku tidak bisa merasakan apapun sama sekali. Apakah kamu tidak memerlukan sedikit emosi untuk melakukan hal semacam ini? Xiaoyan berkata sambil tersenyum masam. Aku tidak menyangka kamu akan tampak menjadi lucu. Faktanya, selama orang lain tidak melepas pakaiannya, maka itu terlihat normal. Aku punya 1 pil naga sejati Ciu yang bisa membuat milikmu berdiri tegak. Dan 2 pil ini bisa membuatmu berubah menjadi naga sejati. Yuyan segera membalikkan telapak tangannya dan 2 botol giok muncul. Saat Xiaoyan sedang berpikir, ruang di sini tiba-tiba terbakar dan cahaya biru menyelimuti langit. Dalam cahaya biru, ada bayangan hitam yang terlihat terkondensasi darinya. Seketika, mata Yuyan dan Xiaoyan langsung tertuju pada bayangan yang terbungkus jubah hitam. Kamu adalah orang yang telah membunuh pengikutku. Sosok itu tiba-tiba berteriak dari balik jubah hitamnya dan ekspresi Yuyan langsung berubah serius. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Yuyan langsung bergumam pelan. Terima kasih untuk adegan barusan. Kamu termasuk avatar yang mana? Xiaoyan sedikit bingung melihat kemunculan tiba-tiba sosok ini dan kata-katanya yang tidak bisa dipahaminya. Namun Xiaoyan segera bereaksi dengan cepat dan langsung terkejut. Mungkinkah dia sedang membicarakan pengikat pinggang? Tepat ketika Xiaoyan masih bingung, jubah hitam lebarnya bergetar sedikit dan dia melihat titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya datang dari sekelilingnya. Seketika sisa jiwa mengembun di depannya dan itu terlihat seperti Ning Yao, sang raja roh dari istana surgawi. Melihat ini, Xiaoyan langsung menghirup udara dingin. Jantung biru para raja roh adalah kartu truf dari istana surgawi. Jadi ada kemungkinan sosok berjubah hitam ini adalah makhluk yang berada di balik kekuatan jantung biru. Kamu sangat berani membunuh 2 pengikutku.
Suara di balik jubah hitam itu sangat tajam dan bahkan terdengar sangat kasar. Mengapa aku tidak bisa membunuh mereka? Meskipun Xiaoyan merasa ngeri, namun sosoknya yang tinggi dan lurus tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Kamu memiliki nada yang sombong. Kamu hanyalah seekor semut, namun tetap berani melakukan kesalahan di hadapan dewa ini. Saat berikutnya, sosok berjubah hitam itu perlahan mengangkat kepalanya. Ketika Xiaoyan melihat senyuman di wajah itu dengan jelas, pupil matanya langsung menyusut. Apa yang muncul di balik jubah hitam itu bukanlah wajah manusia, melainkan pusaran biru seperti topeng. Tampaknya ada sekeping bintang di dalamnya, dan keping bintang ini bergerak perlahan saat dia mengangkat kepalanya. Segera, krisis hidup dan mati yang sangat kuat menyelimuti hati Xiaoyan. Meskipun saat ini Yuyan sedang tersenyum di sampingnya, namun dia sebenarnya merasa tidak nyaman. Jati diri Yuyan adalah sosok nomor 4, jadi Xiaoyan mungkin masih memiliki harapan di sini. Saat berikutnya, sosok berjubah hitam di depannya melayang di udara seperti hantu. Dia tidak memiliki tubuh nyata dan tidak diketahui bentuk fisiknya yang sebenarnya. Namun dia jelas bukan orang kuat yang bisa dihadapi Xiaoyan saat ini. Apakah kamu benar-benar berani mengambil tindakan? Saat ini, Xiaoyan tiba-tiba berbicara dengan nada memprovokasi. Begitu Xiaoyan mengatakannya, sosok itu benar-benar terdiam. Lucu, kamu seharusnya tahu itu. Tetapi aku tahu cara membunuhmu tanpa harus dihukum. Coba tebak, kenapa aku tahu kamu seorang Yulan? Xiaoyan tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia adalah orang paling berkuasa di sini. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.